Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pengamat Vietnam sebut timnya kalah saing dengan skuad arahan Sintayong. PSSI disebut lakukan cara instan demi prestasi Timnas Indonesia. Tom Haye setara dengan satu skuad Vietnam dan resmi jadi WNI. JIS langsung ke Qatar. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Polemik terkait pemanggilan pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia hingga saat ini masih diperbincangkan. Salah satu nama yang banyak menjadi buah bibir supporter Timnas Indonesia yakni Dendi Sulistiawan, striker Bayangkara Presisi. Sebab di musim ini dirinya memiliki statistik yang kurang apik yang mana hanya berhasil mencetak 1 gol dan 3 assist dari 22 penampilannya. Striker 27 tahun itu pun dibandingkan dengan Stefano Lillipali yang bermain impresif di musim ini. Ia berhasil mencatatkan 9 assist dan 9 gol dari 23 laga. Supporter pun menilai bahwa Lillipali lebih layak masuk ke timnas dibandingkan dengan Dendi Sulistiawan. Beberapa waktu lalu, manajer timnas serta CEO Bayangkara FC Sumarji meminta STY untuk mencoret sang pemain jika masih menjadi polemik. Kini terbaru Dendi buka suara terkait pemanggilannya ke timnas Indonesia. Dendi mengatakan jika dirinya juga tidak tahu alasan Sintayong memanggilnya. Ia menegaskan jika hanya memenuhi panggilan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dendi menambahkan dirinya juga tidak masalah jika tidak dipanggil untuk membela Panji Merah Putih. Salah satu pemain keturunan yang baru saja merampungkan sumpahnya yakni JIS. Tercatat sebagai satu-satunya pemain timnas Indonesia yang pernah mempermalukan kiper Manchester United Andre Onana. Momen itu terjadi di pekan ke-24 Liga Belanda 2021-2022. Saat itu, JIS masih membela Go Ahead Eagles, sedangkan Andre Onana memperkuat Ajax Amsterdam. Di laga itu, klub yang dibela JIS menang 2-1 atas lawannya tersebut. Die Amsterdamers mencetak gol mempertipis kedudukan lewat Steven Berghuis pada menit ke-64. Saat ini, JIS dan Andre Onana sudah berpindah klub. JIS per musim panas 2023 membela klub Serie B Venezia. Sementara itu, Andre Onana melanjutkan karirnya bersama Manchester United. JIS saat ini membantu Venezia duduk di posisi 2 Serie B 2023-2024 hingga pekan ke-18. Jika bertahan hingga akhir musim, JIS dan Venezia akan promosi ke Serie A 2024-2025. Rival timnas Indonesia yakni Irak baru saja mengumumkan skuadnya untuk menghadapi Piala Asia 2023. Dalam pemanggilan 26 nama itu, pelatih Jesus Casas tidak menyertakan pemain mudanya yakni Hasan Abdul Karim. Tak dipanggilnya sang pemain ke dalam skuad Singa Mesopotamia sejatinya juga menjadi polemik. Sebab dirinya sering menjadi andalan timnya di laga-laga sebelumnya. Pemain berposisi sebagai winger itu juga ikut ambil bagian saat timnas Irak menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Kala itu, Hasan Abdul Karim mendapatkan kesempatan bermain melawan timnas Indonesia. Sementara itu, rasa sedih kini menghinggapi hati Hasan Abdul Karim karena tak bisa tampil di Piala Asia 2023 termasuk melawan timnas Indonesia. Namun, Hasan Abdul Karim menegaskan bahwa ia tetap menghormati apa yang menjadi keputusan pelatih timnas Irak, Jesus Casas. JIS baru saja menyelesaikan sumpah WNI pada Kamis kemarin dan selanjutnya tinggal menunggu perpindahan federasi menjadi PSSI. Debutnya juga akan memakan waktu karena namanya tidak dibawa oleh Sintayong ke Piala Asia. Sebenarnya proses yang dilewati oleh pemain Venezia FC ini memakan waktu yang singkat untuk mendapatkan paspor Indonesia. Batas pendaftaran pemain untuk Piala Asia yang berakhir awal Desember lalu membuat dia melewatkan ajang tersebut. Belum bisa bergabung ke skuad Garuda, JIS memiliki rencana untuk menonton langsung aksi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Namun rencana tersebut sulit terlaksana karena dia harus kembali ke Venezia. Pemain berusia 23 tahun ini menegaskan bahwa dia akan menjalani latihan bersama Venezia dan harus segera kembali ke Italia. Meski tidak bisa menonton skuad Garuda secara langsung, Jay berjanji akan mengikuti pertandingan di layar televisi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan Tom Haye ke Indonesia.
Dia berharap proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia itu berjalan dengan lancar. Saat ini, Tom Haye tengah memulai proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Haye akan menjalani interview di Badan Intelijen Negara serta Kedutaan. Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya, yakni Belanda. Seperti diketahui, gelandang Heeren van itu lahir di Amsterdam dan memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari kakek dan neneknya. Jika agenda yang sudah dijadwalkan berjalan mulus, Haye bisa cepat memperoleh status WNI dan diharapkan segera memperkuat timnas Indonesia. Oleh karena itu, Erick Thohir berharap semua proses naturalisasi Haye berjalan dengan lancar. Akhir-akhir ini PSSI telah meresmikan proses naturalisasi dua pemain keturunan yang berposisi sebagai bek, yakni Justin Hubner dan Jay Izzet. Kedua pemain itu sudah melakukan sumpah janji setia menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham, Jakarta. Tentu dua nama itu bukan nama terakhir yang akan dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia di kancah internasional. Tentu dengan kehadiran pemain keturunan, sejatinya bisa mendongkrak prestasi skuad merah putih. Namun proses naturalisasi tersebut hingga kini masih menuai pro dan kontra. Terbaru, paguyuban supporter timnas Indonesia. Mereka menilai langkah ini membuktikan bahwa PSSI lebih suka menempuh cara instan untuk membangun tim nasional yang kuat. Menurut Ignatius Indro, PSSI tak bisa terus-menerus mengandalkan naturalisasi. Mereka harus bisa membenahi juga kompetisi di semua level. Sebenarnya PSSI sendiri juga sudah menggelar kompetisi di level usia, namun ada beberapa klub yang memang belum profesional untuk mengelola tim mudanya. Sehingga hal tersebut bukanlah semena-mena kesalahan dari PSSI. Seperti diketahui, pada Kamis sore, Tom Haye tiba di Indonesia untuk mengurus proses naturalisasinya. Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya dapat hadir di negara asal sang nenek. Tom Haye bukanlah pemain sembarangan. Di level junior, Tom Haye pernah membawa Orange Muda juara Piala Eropa U17 2012. Ia juga pernah mengecap 9 penampilan bersama timnas Belanda U21. Sementara untuk klub, dirinya pernah membawa sejumlah klub seperti AS Alkmaar, Lece, NAC Breda, hingga kini membela SC Heerenveen. Dengan berbagai pengalamannya, Tom Haye memiliki market value yang cukup tinggi. Mengutip dari laman Transfer Market, harga pasaran Tom Haye berada di angka 3 juta euro atau setara 51,4 miliar rupiah. Harga pasaran Tom Haye tidak kalah jauh dari 23 pemain yang didaftarkan timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Sekarang harapannya proses naturalisasi Tom Haye bisa berjalan lancar. Diharapkan gelandang flamboyan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Vietnam di matchday ketiga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini, Philippe Trouchy selaku pelatih timnas Vietnam baru saja mengumumkan daftar pemain yang ikut pemusatan latihan menuju Piala Asia 2023. Daftar tersebut berisikan 34 pemain. Namun, pemilihan pemain yang dilakukan Philippe Trouchy sempat menuai kritik. Salah satunya yakni datang dari pengamat Vietnam, Phu Man Hai. Phu Man Hai menyoroti tak dipanggilnya Ho Tan Tai. Pasalnya, penampilan Ho Tan Tai di Liga Vietnam 2023 cukup impresif. Pemain berposisi sebagai back sayap itu berhasil menyumbangkan 2 gol dari 7 penampilan bersama Chan FC di musim ini. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Ho Tan Tai tak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga memiliki kelebihan dalam membantu serangan. Selain itu, Phu Man Hai juga mempertanyakan keputusan Philippe Trouchy yang memberikan kesempatan kepada banyak pemain muda. Menurutnya, hal ini akan membuat Vietnam kesulitan bersaing di Piala Asia 2023. Phu Man Hai bahkan menilai Vietnam akan kesusahan bersaing dengan timnas Indonesia memperebutkan posisi ketiga terbaik.